Malam itu pintu kamar asrama terbuka tiba-tiba dan Dina berdiri di sana dengan mata terbelalak lebar. Aku dan Sinta masih saling berpelukan erat, bibir kami baru saja berpisah dari ciuman yang penuh getar emosi terlarang setelah bertahun-tahun terpisah. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Dina pecah seperti petir di tengah kamar kecil Universitas Indonesia Depok yang pengap itu. Aku, Rina Wijaya, merasa dunia berhenti berputar. Sinta, wanita yang dulu kutinggalkan karena takut pada orang tua, kini berdiri di depanku dengan tangan masih memegang pipiku. Dina mundur selangkah, tangannya menutup mulut, dan aku tahu saat itu rahasia yang kusimpan rapat selama 3 tahun kuliah telah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya seluruh lantai asrama ramai seperti pasar. Bisik-bisik mengalir dari kamar ke kamar, mata-mata menatapku seolah aku adalah penjahat. Sinta memegang tanganku di bawah meja makan pagi, matanya penuh tekad. "Rina, aku tidak mau sembunyi lagi," bisiknya pelan tapi tegas. "Kita sudah cukup menderita. Kemarin malam setelah Dina keluar, aku berpikir panjang. Aku ingin kita menikah, meski hukum negara tidak menginginkan. Kita buat ikatan sendiri, di hadapan Tuhan dan hati kita." Tawaran itu seperti bom kedua yang meledak di dada. Aku membeku. Pernikahan. Di Indonesia ini. Dengan seorang wanita. Flashback langsung menyergapku saat aku berjalan ke kelas pagi itu. 5 tahun lalu di SMA Jakarta Selatan, Sinta dan aku sering bertemu diam-diam di belakang perpustakaan. Kami berpegangan tangan di bawah meja, berciuman cepat saat tidak ada orang. Aku mencintainya lebih dari apapun. Tapi ketika ibuku menemukan surat cinta kami, dunia runtuh. "Kamu mau hancurkan nama keluarga. Kamu mau kami dikucilkan tetangga," teriak ayahku sambil memukul meja. Aku ketakutan. Aku menyangkal semuanya di depan Sinta, bilang itu hanya bercanda, bilang aku tidak seperti itu. Sinta menangis, pergi ke Bandung bersama keluarganya, dan aku hidup dengan rasa bersalah yang menggerogoti setiap malam. Sekarang dia kembali, kuliah di sini sebagai mahasiswi pindahan, dan kami bertemu lagi secara tak sengaja di koridor asrama. Cinta lama meledak kembali, tapi kali ini lebih kuat, lebih berbahaya. Dina tidak diam saja. Siang itu dia memanggil semua penghuni lantai 3 ke ruang bersama. "Aku melihat dengan mata kepala sendiri," katanya dengan suara gemetar. "Rina dan Sinta mereka berciuman. Ini bukan hal biasa di asrama kita." Ruangan langsung hening, lalu meledak jadi ribut. Beberapa teman perempuan menatapku jijik, yang lain hanya diam tapi matanya penuh pertanyaan. Aku merasa seperti sedang diadili di pengadilan. Sinta berdiri di sampingku, tangannya meremas tanganku kuat-kuat. "Kami saling mencintai," katanya lantang. "Dan aku sudah melamar Rina semalam." Kata-kata itu seperti angin topan yang menyapu seluruh asrama. Malam itu ponselku tak berhenti berdering. Ibu menelepon dari rumah, suaranya penuh air mata. "Rina, apa yang orang-orang bilang benar. Kamu seperti itu lagi." Aku duduk di tepi tempat tidur, kepala pusing. Masa lalu dan masa kini bertabrakan begitu keras sampai rasanya sulit bernapas. Sinta memelukku dari belakang, napasnya hangat di leherku. "Kita hadapi bersama," bisiknya. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Besok pagi, Dewan Asrama akan memanggil kami. Dan aku belum siap mengulang kesalahan yang sama 2 kali.
Pagi berikutnya ruang dewan asrama terasa lebih sempit dari biasanya. Aku dan Sinta duduk berhadapan dengan 3 orang pengurus senior, wajah mereka tegang. Ini asrama putri, bukan tempat untuk hal-hal seperti ini, kata ketua dewan dengan suara dingin. Kalian membuat nama baik asrama tercoreng. Kami sudah menerima keluhan dari puluhan mahasiswi. Sinta mengangkat dagu, suaranya tetap tenang. Kami tidak melakukan apa-apa yang merugikan orang lain. Kami hanya saling mencintai. Aku diam saja, tanganku dingin. Di kepalaku bergema kata-kata ibuku semalam, pulanglah sekarang juga, Rina. Jangan bawa malu ke rumah. Setelah pertemuan itu, kabar menyebar ke seluruh kampus seperti api di musim kemarau. Di kantin, orang-orang menoleh saat aku lewat. Di kelas psikologi, dosen bahkan menghentikan kuliah sebentar untuk menatapku lama. Ada yang ingin kamu ceritakan, Rina, tanyanya dengan nada yang membuat perutku mual. Sinta menungguku di luar kelas, memegang 2 gelas es teh. Mereka bilang kita akan diusir, katanya pelan. Tapi aku sudah siap. Aku punya tabungan dari kerja paruh waktu di Bandung. Kita bisa pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Tawaran pernikahan itu kembali menggema. Bukan pernikahan resmi di KUA, tapi janji suci di depan Tuhan, di hadapan 2 orang saksi yang mau menerima kami. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku membuka album foto lama di ponsel. Gambar Sinta tersenyum lebar di taman Sempdulu, tangannya memegang tanganku di belakang punggung. Lalu gambar aku menangis sendirian di kamar setelah memutuskan hubungan kami. Rasa bersalah itu kembali seperti ombak besar. Aku pernah mengkhianatinya demi menyenangkan orang tua. Sekarang jika aku menolak lagi, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Dina yang sekarang tidur di kamar sebelah setelah pindah karena takut, masih mengirim pesan setiap jam. Rina, tolong pikirkan reputasimu. Kamu masih bisa memperbaiki ini kalau kamu akui itu hanya kesalahan sementara. Sinta menarikku ke balkon asrama yang sepi. Angin malam Depok bertiup sejuk. Ingat waktu kita pertama kali bertemu di perpustakaan SMA. Kamu bilang kamu takut jatuh cinta karena ayahmu terlalu ketat. Tapi kamu tetap memilih aku. Air mataku jatuh. Aku takut, Sinta. Takut kehilangan keluarga lagi. Dia memelukku erat. Keluarga yang mencintaimu tidak akan memintamu hidup dalam kebohongan. Kata-kata itu seperti obat dan racun sekaligus. Besok ada pertemuan dengan keluarga Sinta yang datang dari Bandung. Dan aku tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Di tengah malam, ponselku bergetar lagi. Pesan dari adikku, Kak, ibu nangis semalaman. Tolong jangan bikin keluarga kita hancur. Aku mematikan ponsel, tapi rasa bersalah tetap menggerogoti. Sinta tidur di sampingku, napasnya teratur. Aku memandang wajahnya yang damai dan bertanya dalam hati, apakah aku cukup berani kali ini? Keluarga Sinta tiba pagi-pagi sekali dengan mobil anak putih. Ayahnya, Pak Budi, seorang guru yang saleh, duduk di ruang tamu asrama dengan wajah tegang. Ibu Sinta menangis pelan sejak turun dari mobil. Kamu sudah kami anggap seperti anak sendiri, Rina, kata ibunya sambil memegang tanganku. Tapi ini terlalu berat untuk kami terima. Sinta berdiri di sampingku, tangannya gemetar tapi suaranya tegas. Ayah, ibu, aku mencintai Rina. Aku sudah melamarnya.
Kami ingin hidup bersama, meski harus meninggalkan segalanya. Pak Budi menggelengkan kepala. Di negara ini kalian akan dihukum Tuhan dan manusia. Pikirkan masa depan kalian. Pertemuan itu berlangsung 3 jam penuh air mata dan teriakan. Aku diam saja, hanya mendengarkan. Di dalam kepalaku, Lasbak terus bermain. Waktu SMA, saat ayahku memaksa aku berlutut di depan oto keluarga dan bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti itu lagi. Aku melakukannya. Aku menyakiti Sinta. Sekarang aku melihat ayah Sinta melakukan hal yang sama padanya. Rasa bersalahku semakin dalam. Setelah mereka pulang, Sinta memelukku di kamar dan menangis untuk pertama kalinya sejak penemuan itu. Mereka bilang aku bukan anak mereka lagi kalau aku tetap memilihmu. Berita semakin menyebar. Media kampus membuat artikel anonim di grup WhatsApp. 2 mahasiswi asrama Depok terlibat hubungan terlarang. Nama kami tidak disebut, tapi semua orang tahu. Teman-teman lama dari SMA menelepon, ada yang menghina, ada yang kasihan. Salah satu teman dekatku dulu, Maya, datang ke asrama sore itu. Rina, kamu dulu bilang kamu sudah berubah. Kamu bohong pada semua orang termasuk dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku menangis di bahunya, tapi Sinta menarikku pergi. Kita tidak perlu penjelasan lagi, katanya. Malam itu kami duduk di atap asrama yang terlarang, memandang lampu-lampu Jakarta di kejauhan. Sinta mengeluarkan cincin sederhana dari kantongnya, cincin perak murah yang dibelinya di pasar Bandung. Aku tidak butuh kuah, Rina. Aku hanya butuh kamu mengatakan ya. Aku memandang cincin itu lama. Jika aku menerima, aku akan kehilangan keluarga. Jika menolak, aku akan kehilangan diriku. Angin malam meniup rambut kami. Aku mengangguk pelan, air mata jatuh ke tangannya. Ya, Sinta. Aku mau. Kami berpelukan di bawah langit hitam, tapi di dalam dada aku tahu badai belum selesai. Besok orang tuaku akan datang. Orang tuaku tiba dengan wajah seperti mau perang. Ayahku langsung menarikku ke koridor asrama, suaranya rendah tapi mengancam. Kamu sudah gila, Rina. Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Ibu hanya menangis di belakangnya, tangannya memegang tas kurung. Mereka membawa adikku yang masih SMA, seolah ingin aku melihat betapa aku menghancurkan keluarga. Sinta berdiri di belakangku, tangannya memegang bahuku. Pak, Bu, saya mencintai putri Bapak. Saya siap bertanggung jawab. Ayahku tertawa sinis. Bertanggung jawab? Kamu mau bawa anakku ke neraka? Pertengkaran itu berlangsung di ruang tamu asrama yang penuh mahasiswi penasaran. Dina dan teman-temannya ikut menyaksikan dari pintu. Aku merasa seperti sedang di panggung sandiwara tragis. Lasbak lagi, malam aku menyangkal Sinta di depan orang tua dulu, air matanya yang tak pernah kulupakan. Sekarang aku berdiri di sini, tidak mau mengulangi kesalahan itu. Ayah, ibu, aku sudah memilih, kataku dengan suara bergetar. Aku mencintai Sinta. Dan aku tidak akan menyangkal lagi. Ibu pingsan. Ayah memukul dinding dan pergi tanpa kata. Malam itu asrama sepi tapi penuh bisik. Beberapa mahasiswi mendatangi kamarku, ada yang memelukku, ada yang bilang kalian berani sekali. Tapi ada juga yang melempar kata-kata kasar di grup kelas.
Sinta dan aku memutuskan untuk tidak kuliah beberapa hari. Kami duduk di kamar, merencanakan masa depan. Kita pindah ke Bandung saja, kata Sinta. Aku punya saudara di sana yang mungkin mau menerima. Tapi aku tahu itu bukan solusi. Rasa bersalahku masih ada. Aku pernah menyakiti Sinta demi keluarga. Sekarang aku menyakiti keluarga demi Sinta. Mana yang benar? Dina datang malam itu, matanya merah. Aku minta maaf sudah membuka mulut. Tapi aku takut kalian akan menderita lebih parah kalau terus sembunyi. Kami memakannya. 3 orang itu duduk di lantai, berbicara sampai subuh. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Tapi pagi harinya, berita di media lokal muncul, kontroversi lesbian di asrama UI Depok menghebohkan kampus. Nama kami sudah disebut. Telepon dari dosen pembimbing, dari kepala jurusan, semua datang bertubi-tubi. Aku tahu ini adalah titik balik. Minggu-minggu berikutnya seperti neraka yang berjalan lambat. Kampus memutuskan untuk memberi kami kesempatan memperbaiki diri dengan syarat kami tidak terlihat bersama di area umum. Tapi kami tidak bisa. Cinta kami sudah terlalu kuat. Sinta pindah ke kamarku secara diam-diam, Dina membantu menjaga rahasia kecil itu. Kami belajar bersama di malam hari, tertawa pelan, saling bercerita tentang mimpi. Tapi setiap pagi ada komentar baru di media sosial kampus. Mereka merusak moral generasi muda. Orang tua mereka pasti malu. Aku membaca semuanya sampai air mata habis. Flashback terakhir yang paling menyakitkan datang saat aku menerima panggilan video dari ibuku. Rina, ayahmu sakit karena kamu. Pulanglah, kita lupakan semua ini. Aku melihat wajah ayahku di belakang, dia menoleh ke arah lain. Rasa bersalah itu seperti pisau yang berputar di dada. Sinta memegang tanganku di luar layar. Kamu sudah cukup menebus, Rina. Jangan kembali ke penjara lama. Malam itu aku menangis di pelukannya sampai tertidur. Kemudian datang konfrontasi terbesar. Dewan Mahasiswa mengadakan pertemuan terbuka di aula kampus. Ratusan mahasiswa datang. Aku dan Sinta dipanggil ke panggung. Mikron di depan kami. Ceritakan yang sebenarnya, kata moderator. Sinta mengambil alih. Kami saling mencintai. Kami bukan penyakit. Kami hanya ingin hidup damai. Aku menambahkan dengan suara gemetar, dulu aku pernah menyangkal cinta ini karena takut. Tapi sekarang aku sadar, menyakiti orang yang kucintai demi norma masyarakat adalah kesalahan terbesar. Aula hening sejenak, lalu tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa sudut. Tapi banyak yang keluar ruangan dengan wajah marah. Setelah itu kami memutuskan untuk membuat pilihan besar. Sinta mengajakku ke masjid kecil di pinggir kampus malam itu. Di bawah bulan purnama, kami berdoa bersama, lalu dia mengulang janji pernikahan sederhana di depan Tuhan. Aku, Sinta, menerima Rina sebagai pasanganku seumur hidup. Air mataku jatuh. Aku mengucapkan kata yang sama. Saat itu aku merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi kebebasan itu mahal. Keluargaku memutuskan hubungan secara resmi melalui pesan. 6 bulan kemudian, kehidupan kami sudah berbeda. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Depok, bekerja paruh waktu, kuliah malam. Asrama sudah jauh di belakang. Dina masih mengirim kabar,
bilang beberapa teman mulai mengerti. Sinta dan aku berjalan bergandengan di pasar malam Depok, tak lagi takut tapan orang. Cinta kami tumbuh lebih kuat setelah semua badai. Aku sering mengirim pesan ke ibuku meski belum dibalas. Rasa bersalah masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Suatu sore, Sinta membawa aku ke taman yang sama tempat kami berciuman pertama kali setelah bertahun-tahun. Dia memelukku dari belakang. "Kamu sudah menebus semuanya, Rina. Kamu memilih kebenaran meski dunia menentang." Aku tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu perjalanan ini belum selesai. Keluarga mungkin suatu hari akan memakan, atau mungkin tidak. Tapi aku tidak lagi hidup untuk mereka saja. Kini, saat aku melihat ke cermin, aku melihat wanita yang sudah bangkit. Bukan lagi gadis yang menyangkal diri demi keluarga. Tapi perempuan yang berani mencintai dengan sepenuh hati. Sinta berdiri di sampingku, tangan kami saling menggenggam. Indonesia masih berat bagi kami, tapi kami punya satu sama lain. Dan itu cukup. Benarkah pengkhianatan di masa lalu bisa sepenuhnya ditebus dengan keberanian di masa kini, atau justru luka yang ditinggalkan akan selamanya membekas pada semua orang yang terlibat? Benar atau salah?